Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Pordon kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. 2 warga Kabupaten Intan Jaya dikabarkan hilang. Cuaca buruk, puluhan kapal kargo tidak bisa berangkat. Mengurus SIM, warga serbu kantor Polres Merauke. Mendapat informasi ada 2 warga Kabupaten Intan Jaya yang diculik oleh kelompok bersenjata. Pangdam 17 Cendrawasih langsung menurunkan tim gabungan mencari kebenaran tersebut. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Herman Asaribab usai bertemu dengan Kapolda Rabu siang mengaku pihaknya telah mengirim tim investigasi yang terdiri dari Danrem 173, Kodim Paniai, dan kepolisian bersama Pemda setempat untuk turun langsung ke Kampung Ganamba, Distrik Suanggama, Kabupaten Intan Jaya, mengecek langsung apakah betul ada warga yang hilang. Bupati Intan Jaya, 2 orang sudah kami perintahkan untuk Bapak Dandim naik ke atas melaksanakan investigasi. Kebetulan langsung masuk ke Intan Jaya untuk mendalami lagi. Jadi ini proses berjalan. Jadi tolong percaya kepada kami bahwa kami tidak akan menutup-tutupi, tapi kita tetap melaksanakan investigasi sampai akan terlihat jelas permasalahan di lapangan. Apakah itu dia kembali atau sudah pulang atau tidak, kita harus dalami semua sehingga dibuktikan, dicari saksi-saksi untuk bisa membuktikan itu. Hilangnya 2 warga sipil ini diketahui setelah ada pernyataan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni pekan lalu yang menyebutkan ada 2 warganya yang hilang sejak 21 April lalu. Kabupaten Intan Jaya merupakan kabupaten yang kerap kali terjadi aksi teror kelompok kriminal bersenjata. 3 pekan lalu kelompok kriminal bersenjata melakukan teror penembakan terhadap 2 tenaga medis Satgas COVID-19 yang sedang membawa obat di distrik Wandai. Polisi menyebut kelompok kriminal ini merupakan kelompok baru dan tujuannya adalah untuk mencari perhatian pemerintah melalui teror. Dari Kabupaten Intan Jaya, Hendra melaporkan. Puluhan kapal kargo ini terpaksa harus menunda keberangkatannya karena terjadi cuaca buruk disertai gelombang tinggi di perairan Merauke. Sudah hampir sebulan, puluhan kapal kargo yang berada di Pelabuhan Rakyat Kabupaten Merauke tertahan karena menunggu izin berlayar dari Otoritas Pelabuhan Laut Merauke. Otoritas Pelabuhan Merauke belum mengeluarkan izin berlayar karena masih tingginya gelombang di perairan Merauke. Kapal kargo yang berbahan dasar kayu juga sangat rentan jika dihantam ombak tinggi. Salah satu nahkoda kapal kargo, Tamrin, mengatakan dirinya beserta anak buah kapal hanya bisa menunggu hingga pihak Pelabuhan Merauke mengizinkan mereka berlayar. Kapan ini Pak? Rencana malam Kamis. Belum ada, tapi sampai sekarang belum ada izin ya? Belum ada aja. Memang sudah dapat informasi bahwa ombak tinggi apa semua ini? Sudah ada ya? Sudah berapa hari di sini Pak? Lama. Sudah lama ya? Ada sebulan? Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran sudah di sini ya? Tapi ini rencananya kapan berangkat ini? Rencana malam Minggu. Malam Minggu, malam Kamis. Kalau ada izin ya? Iya. Berlari kemana nih Pak? Ke tujuan mana? Aksi. Dengan aksi. Oh, biasa berapa hari ke sana itu? Kalau cuaca bagus ya 4 hari. 4 hari ya? Terus balik ke sini lagi? Iya. Oh gitu. Tapi kalau buruk biasanya? Buruk ya tunggu cuaca dulu yang bagus. Oh gitu. Jadi sampai sekarang belum ada Pak ya perjalanan ya? Tak bisa berlayarnya puluhan kapal kargo ini mengakibatkan pasokan bahan makanan dan barang ke distrik terpencil terhambat. Karena kapal kargo ini setiap harinya berlayar untuk melayani distrik yang hanya bisa dijangkau melalui jalur laut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Meski menuju new normal atau kenormalan baru, Pemda Kabupaten Merauke belum membuka akses penumpang di bandara dan pelabuhan. Padahal Pemda Merauke sudah mendapat surat edaran gubernur karena masuk dalam zona kuning, sehingga dapat membuka kembali akses penumpang pesawat dan kapal. Bupati Merauke mengatakan pembukaan Bandara Mopah masih menunggu hasil koordinasi Dinas Perhubungan dengan maskapai yang akan masuk ke Merauke, serta melihat perkembangan penyebaran COVID-19 di Merauke. Sesuai dengan rapat forum Forkopimda dan para bupati setana Papua, disampaikan kepada seluruh bupati di wilayah kabupaten masing-masing, yaitu relaksasi konteks ala Papua yang nanti akan dibuka baik penerbangan itu dikasih waktu kita menahan diri sampai dengan tanggal 19 sampai dengan tanggal 10. Pertama adalah apakah signifikasi tingkat penanganan COVID ini harus turun. Kalau dia turun, maka perlahan-lahan dari 29 kabupaten kota membuka akses penerbangan. Untuk membuka akses penerbangan harus berkoordinasi dengan Orban, pengelola bandara, KP3 bandara, Angkatan Udara, dan juga AKP. Itu semua harus dikoordinasikan. Simulasinya kalau satu pesawat membawa 70 orang, kalau di antara itu ada 5 atau 10 orang, itu penanganannya bagaimana? Itu yang sudah disimulasikan. Karena kebiasaan kami, ada 50 orang jalan, tiba-tiba satu orang itu langsung dikatakan panasnya di atas 38. Hari itu semua bubar, nggak usah ngomongin dengan dia. Itu nggak baik. Penutupan Bandara Mopah dilakukan sejak 26 Maret untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Merauke. Pemda Merauke mencatat 388 warganya masih tertahan di Jakarta, Surabaya, dan Makassar karena terdampak dari penutupan bandara selama 3 bulan ini. Tim relawan pemulangan kini sedang berkoordinasi dengan TNI untuk memakai pesawat Hercules guna memulangkan seluruh warga itu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah maskapai terpaksa membatalkan penerbangan ke Kabupaten Mimika karena minimnya penumpang dari Kabupaten Mimika yang akan berangkat menuju Jakarta. Dari pantauan tim SSJ Papua, di Bandara Mimika, loket penjualan tiket dan konter check-in sudah dibuka oleh otoritas bandara, namun tak ada penumpang yang siap berangkat. Imran selaku petugas Batik Air di Mimika mengatakan, maskapai merasa rugi jika penumpang yang membeli tiket di bawah 30%, sehingga akan menjadwalkan kembali keberangkatan pekan depan. Untuk alasan utamanya kami kenapa hari ini keberangkatan Batik Air dibatalkan atau di-cancel dikarenakan penghitungan kami secara operasional, biaya dan segala hal tidak memungkinkan atau tidak terpenuhi. Jadi makanya kita memberikan atau sepakat dengan manajemen untuk melakukan pembatalan, Pak. Terus untuk secara garis besarnya mungkin kita bakal berangkat karena penumpang kita sangat sedikit, tidak memenuhi biaya operasional kami. Dikarenakan penumpang atau calon penumpang masyarakat masih sulit untuk mendapatkan hasil keterangan rapid test ini. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Mimika, Renol Ubra, menambahkan penumpang yang akan keluar dari Mimika wajib ikut rapid test dan membawa surat pengantar dari kelurahan. Untuk memperoleh rekomendasi dari Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, yang mana nanti bisa diambil formatnya
pada gugus tugas COVID-19 baik yang di posko kesehatan maupun di sekretariat. Dari surat permohonan itu wajib untuk melampirkan surat pengantar dari pihak kelurahan maupun kampung, serta melampirkan fotokopi KTP atau identitas lain. Jika kalau perjalanan keluar Timika bersifat kedinasan, maka wajib membawa surat pengantar ataupun bukti surat tugas dari instansi yang bersangkutan. Menuju new normal atau kenormalan baru, Pemda Mimika kembali membuka akses penumpang pesawat dan kapal sejak 8 Juni kemarin. Bandara dan pelabuhan sebelumnya ditutup pemerintah selama 3 bulan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.